Kita ketemu di kali ini video pertama dari channel ini. Ini mengenai rahasia menguasai bahasa Inggris yang gue lakuin sendiri dan juga yang dilakuin oleh beberapa orang-orang yang gue kenal. Dan ini belum banyak yang dilakukan orang Indonesia, tapi keren menurut gue. Jadi gue mau share ke semua orang, terutama bagi lo yang merasa bahasa Inggris itu masih sulit untuk dikuasai. Sebenarnya nggak sulit. First, surround yourself with English. Jadi lo mesti buat diri lo itu berada di semua yang berbahasa Inggris. Ya, cara yang paling bagus adalah lo keluar negeri, di mana negara-negara yang berbahasa Inggris lo ada di sana. Tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah. Lo cukup dengan melabeli seluruh benda-benda yang ada di kamar lo pakai bahasa Inggris. Ya, ditempel pakai kertas gitu, wall, window, door, floor, pole itu tiang. Dan juga lo bikin HP lo berbahasa Inggris, Facebook lo, email lo, YouTube lo, Instagram lo, semuanya pakai bahasa Inggris. Ya, juga komputer atau laptop ya yang biasanya orang Indonesia pakai bahasa Inggris, gue juga nemuin ada orang pakai bahasa Indonesia. Nah, janganlah ya, karena butuh otak kita untuk menyesuaikan akrab dengan suatu bahasa asing. Kalau kita udah akrab dengan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris itu bakal gampang. Tapi kalau nggak akrab ya bakal sulit selamanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, karena banyak orang belajar bahasa Inggris bertahun-tahun tapi otaknya nggak akrab dengan bahasa Inggris, ya susah juga. Jadi itu yang surround, kelilingi diri lo dengan segala sesuatu yang lo lihat, lo dengar, itu bahasa Inggris. Kalau perlu lo tidur, mimpi lo juga lo berbahasa Inggris, itu keren habis. Keren banget. Cool, that's very cool. Gue bahkan dulu sempat era-era masih aktif Facebook, semua grup itu berbahasa Inggris kayak gitu. Oke, next. Yang kedua, master as many songs lyrics as you can. Ini asik. Lo pilih lagu yang lo sukai sebanyak-banyaknya, ratusan, ribuan, puluhan ribu lagu. Ya, lo kuasai liriknya, cari artinya pakai kamus. Jangan manfaatin video YouTube yang udah ada arti bahasa Indonesianya, karena lo butuh usaha mengaktifkan otak lo supaya lo bisa berbahasa Inggris. Jadi memang cari artinya, usaha banget dengan pakai kamus. Nanti lo nyanyiin lagunya, sambil lo nyanyiin itu lo ingat artinya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, watch movies without your native subtitle. Jadi jangan nonton film Hollywood atau film apapun berbahasa Inggris, lu tonton tapi jangan pakai teks bahasa Indonesia. Pakai teks bahasa Inggris, kalau nggak ngerti artinya cari di kamus. Ya, meskipun lo harus misalkan sering ngepost gitu, beberapa detik ngepost, beberapa detik jeda ya nggak masalah. Kemudian next itu read as much as you can. Jadi lo bisa baca bacaan bahasa Inggris yang lo bisa, gitu aja sih ya. Dan artikan pakai kamus lagi, jadi mesti usaha jangan pakai
instant translation kayak Google Translate, ya itu Google-nya aja yang pintar, lo nggak bakal pintar kan. Nah, next, listen to dialogue and monologue as much as possible. Number 5 itu jadi dengerin dialog, dengerin monolog dalam bahasa Inggris, dan sama seperti menguasai lagu tadi, lo harus niruin gitu. Dan ketika niruin tuh lo harus kebayang artinya seperti apa. Jadi sambil nguasain artinya juga latih pelafalan. Jadi kalau hampir mirip dengan lagu tadi, tapi ini dialog dan monolog. Monolog bisa seperti berita atau podcast. Radio seperti BBC ada mengenai kisah, cerita sendiri dan segala macamnya dari orang-orang, itu bisa lo tiruin. Ya cari skripnya atau gimana gitu kan. Jadi seperti itu, nggak tahu artinya cari kamus gitu, pakai kamus HP aja biar simple. Kalau kamus untuk buku kan itu makan waktu, jadi nggak usah dibikin terlalu ribet. Tapi kalau dibilang ribet, ya ribetnya karena untuk melatih otak itu nggak bisa yang instan gue seperti yang lain-lain gitu yang biasa kita pakai. Kemudian yang keenam, use apps to learn English. Ya, mulai dari kamus bahasa Inggris di Android lo masing-masing, HP lo masing-masing. Kemudian ada seperti VOA Learning English, Cake English, CAKE. Kemudian BBC Learning English, belajar bahasa Inggris dari video, dari berita yang ada audionya, video yang ada skrip dan audionya. Keren-keren sih aplikasi bahasa Inggris sekarang. Kemudian yang ketujuh itu speak as much as you can. Jadi bener-bener lo mesti bahasa Inggris, ngomong, cari teman praktis. Sebisa mungkin itu native speaker, orang yang dari kecilnya itu berbahasa Inggris seperti orang Inggris, Amerika dan yang lain. Kalau lo belum bisa full bahasa Inggris tanpa bantuan kamus, lo bisa pakai kamus HP sambil ngomong, sambil ngetik-ngetik di kamus HP, itu boleh gitu. Ya berbagai macam cara lo bisa lakuin. Lo bisa minta izin kalau speaking lo masih lack of vocabulary, have very little vocabulary, so may I use dictionary when I speak with you, atau gimana cara lo bilang lah gitu. Yang penting lawan bicara lo ngerti, lo butuh kamus. Juga lo bisa nanya, kalau yang lawan bicara lo bisa bahasa Indonesia juga bisa nanya. Misalkan lo nggak tahu bawang putih bahasa Inggrisnya apa, tanya aja. Ya jadi gitu caranya, berbagai trik. Lo tanya, may I have do you know what bawang putih in English, dan segala macam. Yang penting lo speak gitu. Nomor 7 paling penting banget. Oke, sekian video dari ini. Kalau lo suka silakan like, subscribe. Kalau nggak suka boleh dislike. Bye, sampai jumpa di video berikutnya dari channel XP English. Thank you very much. Ini video pertama gue, jadi kalau masih banyak kekurangan mohon dimaklumi.